Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Pantali. Kita akan coba mengisi model A laporan hasil coklit. Model A ini yang Bapak Ibu harus isi setelah Bapak Ibu menyelesaikan kegiatan coklit, ya Bu. Jadi ini laporan ini yang akan Ibu, selain laporan harian Ibu ya, Bapak Ibu harus mengisi laporan ini yang akan diserahkan ke PPS Bapak Ibu bekerja. Jadi di sini ada lembar ya, dari nomor 1 sampai nomor 12 Ibu. Kita coba satu persatu ya Bu. Baik, di sini ada provinsi. Tulis provinsi Bapak Ibu. Kalimantan ya. Kalimantan Barat. Misalnya ya Bu, contoh Kalimantan Barat. Kabupaten kota, misal Kuburaya. Kecamatannya mana? Misal Sungai Raya. Terus kelurahannya atau nama desanya misal Kuala. Misal ya. Terus nomor TPS Bapak Ibu bekerja di wilayah berapa bekerja, misalnya 003, terus nama pantarlinya, nama Bapak Ibu di sini ya. Anggap aja si ABD. Kemudian nik Pantali, nik Bapak Ibu nya 61134 sekian. Kemudian nomor HP Bapak Ibu 0857 sekian. Nah, ini Bapak Ibu isi lengkap ya, dengan pakai XX gitu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada yang bertulisan tebal ini Bu ya. Nomor 1, jumlah data pemilih diterima atau form A daftar pemilih. Jadi daftar pemilih yang Bapak Ibu, jumlah daftar pemilih yang ada di form daftar pemilih. Nah, Ibu cek dulu di hard copy-nya, di fotokopian Ibu yang Bapak Ibu yang ada form daftar pemilih. Dia jumlahnya ada berapa? Nah, ini Bapak Ibu tulis di sini jumlah misalnya 250. Ada jumlah 250 daftar pemilih ya Bapak Ibu. Kemudian dari 250 jumlah laki-laki berapa? Nah, Bapak Ibu dilihat, cek, misalnya jumlah laki-lakinya ada 100. Terus untuk jumlah perempuannya berarti sisanya ya 150. Itu jadi total adalah 250. Kemudian jumlah pemilih baru. Nah, ketika Bapak Ibu menemukan daftar pemilih baru yang tidak terdata di daftar pemilih,
otomatis Bapak Ibu menuliskannya di form daftar potensial pemilih. Misalnya Ibu menemukan dari tempat wilayah kerja Bapak Ibu, di sini ada misal 10 ya Bu, 10. Jumlah 10. Nah, laki-lakinya berapa, perempuannya berapa dari 10 itu. Misalnya laki-lakinya ada 8. Berarti perempuannya adalah 2. Ya, total laki-laki 2, perempuan 2, totalnya adalah 10. Jadi ada 10 pemilih baru di wilayah kerjanya Bapak Ibu. Jadi totalnya adalah antara 1 dan 2 ini, nanti tulisnya di sini ya Ibu, yaitu dikurangi dengan yang bagian 3 ini. Nah, misalnya terus Bapak Ibu di pemilih meninggal. Nah, setelah Bapak Ibu data di daftar pemilih, ternyata ada yang meninggal dunia. Misalnya ada 2 yang meninggal dunia. Ya, saya ingatkan kembali Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menentukan ada TMS meninggal dunia, Bapak Ibu harus mempersiapkan dokumentasinya, menyiapkan dokumen yang berupa akta kematian atau surat keterangan kematian dari desa setempat, Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, ini akan sia-sia ya, karena tidak ada buktinya. Nah, jadi pemilih meninggal ini ada 2, berarti 2 ini adalah bagian dari daftar pemilih ya, berarti dari 250 seperti itu ya Bu. Nah, 2 ini yang meninggal laki-laki perempuan. Kalau memang laki-laki, tulis laki-laki, kalau perempuan perempuan. Misalnya taruh aja dua-duanya ini adalah perempuan, berarti yang ini Bapak Ibu kosongkan saja ya. Kemudian ada yang TMS angka 8, 8. Misalnya Bapak menemukan di tempat kerja Bapak Ibu ada yang salah penempatan. Misalnya kita taruh, oh ada 4 salah penempatan. Ya, jadi salah penempatan ini 4 ini berarti juga bagian dari 250. Seperti itu. Nah, kita jumlahnya berapa? Nah, contoh kita ambil 2 ya. Misalnya di sini 3 perempuannya, terus tadi sisanya laki-lakinya adalah 1 ya Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kita menjumlahkannya, jumlah pemilih hasil coklit. Rumusnya 1 ditambah 2 dikurangi 3 ya. Jadi nanti Ibu ini bisa disesuaikan ya, disesuaikan nanti dengan laporan hariannya ya Bu. Nah, kita lihat ya jumlah yang di sini berarti 250 ditambah 10, yaitu totalnya adalah 260. Karena ini TMS yang bagian 3 ada 6 yang meninggal dan yang salah penempatan, berarti 260 dikurangi 6. Jadi totalnya adalah 254. Seperti itu ya Ibu. Nah, kemudian yang bagian perempuan, antara daftar pemilih dan daftar pemilih baru, kalau kita jumlahkan berarti 152 ya, 152. Sedangkan yang bagian nomor 3 ini, yang TMS ini ada meninggal 2 yang perempuan, yaitu salah penempatan
3, berarti jumlahnya 5. Berarti 150 ditambah 2 dikurangi 5. 152 dikurangi 5. Jadi totalnya adalah 147. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lakukan yang bagian laki-laki. Di bagian laki-laki ini ada 100 ditambah 8, ya, berarti dikurangi 1. Jadi totalnya adalah 107. Nah, seperti itu Bapak. Ini jumlah dari hasil yang ini. Sekarang kita lanjutkan yang bawah Ibu. Jumlah data pemilih diperbaiki. Nah, misalnya ada dari jumlah data pemilih, ini otomatis di bagian yang daftar pemilih ya, karena datanya sudah ada. Misalnya dari 250 ini, Bapak Ibu, ada berapa data yang Bapak Ibu perbaiki? Misalnya dari 250 ada 20. Nah, data yang diperbaiki, Ibu. Ada 20 data yang diperbaiki. Nah, 20 ini berapa aja yang laki-laki dan perempuan? Nah, misalnya yang laki-laki ini 5. Ini 5, berarti sisanya adalah 15 untuk perempuan. Ini data yang diperbaiki, berarti dia masuknya data ubah ya, data ubah ada 20. Lanjut. Di sini ada jumlah data pemilik disabilitas dari 1 sampai 6. Jika Bapak tidak menemukan pemilih yang memiliki disabilitas, ini cukup dikosongkan saja ya, Ibu. Atau dibuat strip boleh, di sini buat strip yang kosong-kosong boleh dibuat strip. Tapi kalau saya dikosongkan saja. Atau boleh dipakai tanda 0, boleh. Sini dikasih tanda 0 juga boleh. Sama di sini 0, 0. Jika tidak ada boleh kasih 0. Baik, kemudian di sini kita lanjut. Baik, ini yang bagian ini jumlah stiker diterima, model stiker coklat yang diterima ya. Nah, ini sama Bu, model stiker yang pertama kali Ibu terima dari PPS itu kita berapa stiker? Kita anggap aja di sini 100 ya Ibu. Ada 100 stiker. 1 stiker ini berarti untuk 260 ya. Terus jumlah stiker yang digunakan, misalnya dari 100 ini yang Bapak Ibu pakai itu hanya 98 stiker yang dipakai, yang kepakai ya Bu. Berarti jumlah stiker tersisa tinggal 100 dikurangi 98, tinggal sisa 2. Nah Ibu, dan perlu diperhatikan, ini ada stiker yang tersisa, berarti Bapak Ibu ini tidak boleh dihilangkan Bapak Ibu ya. Ini harus dikembalikan lagi utuh ke PPS.
karena di PPS juga akan dikembalikan lagi ke KPU bukti. Lanjut, jumlah kakak hasil coklit. Nah, jadi jumlah kakak hasil coklit berarti ini sama jumlahnya ya. Jumlah kakak hasil coklit berarti jumlah ini sama dengan jumlah stiker yang digunakan, karena satu stiker itu satu kakak, berarti 98. Jumlah lembar bukti pemilih terdaftar atau model A tanda bukti terdaftar dibagikan. Nah, juga ini sama, itu 98. Pemilih KTP elektronik dan calon pemilih. Nomor 1, jumlah pemilih KTP elektronik model A. Nah, berarti ini di daftar pemilih dan model A daftar potensial pemilih. Berarti hitung dari sini Bu, dari 250 yang daftar pemilih dengan A daftar potensial pemilih, berarti jumlah 260. Mana yang sudah memiliki KTP elektronik, mana yang belum. Jika sudah memiliki KTP elektronik dari 250 itu, berapa jumlahnya? Misalnya tidak semua, hanya 255 saja misalnya yang memiliki KTP elektronik. Nah, berarti sisanya adalah 5 ya, karena total semuanya adalah dari model A daftar pemilih dan model potensial itu adalah 60. Sini 60 ya Ibu. Jadi yang mempunyai adalah 255, berarti yang tidak punya berjumlah 5. Nah, tinggal masukkan ke sini yang punya, misalnya ini 100, yang laki-laki 100. Nah, ternyata misalnya yang tidak punya itu perempuan semua ya, misalnya, karena dari awal ini adalah ya 100. Jadi ini misalnya ini adalah 100. Yang laki-laki 108. Nah, yang tidak mempunyai KTP 5 ini berarti adalah perempuan di sini semuanya. Karena 108 ini sudah ditambahkan dengan ini. Nih. 100 ditambah 8 laki-laki, berarti yang tidak mempunyai adalah 150 ditambah 2 berarti 152. 152 dikurangi 5 berarti 147. Nah, begitu ya Bu. Yang tidak punya 5 berarti ini tulis 0. Ini 5. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, terus di sini di akhir itu tinggal ditulis sesuai desanya ya Bu ya. Kuala.
tanggal 14 terus bulan 03 tahun 2023. Nah, tuliskan nama Bapak Ibu di sini ya, contohnya ABD. Kemudian Bapak Ibu di sini di tanda tangan ya, para Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu tutorial penggunaan laporan hasil coklit. Jika ada pertanyaan dan sharing-sharing, silakan komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.